Masih ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan. Masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Engkau harapanku Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan, kekuatanku, kesembuhanku, keadaanku berubah, keadaanku dipulihkan oleh kuasa-Mu. Kekuatanku Tuhan untuk selama-lamanya.
Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima
Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Selamat pagi, puji syukur kepada Tuhan pada hari yang dikuduskannya. Allah penebus umatnya berkenan mengundang kita masuk dalam ibadahnya. Mari kita percayakan ibadah ini dalam pimpinan Kristus, Sang Mukhalis, Juru Selamat kita. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa teduh. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau
dan mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Amin. Amin. Mari kita awali ibadah dengan sebuah lagu pujian. Ku bernyanyi tentang Yesus. Ku bernyanyi tentang Yesus. Hatiku penuh girang, mau bernyanyi tentang Yesus. Hatiku penuh lagi girang, Yesus telah selamatkanku. Puji muliakan nama-Mu yang sucikan hatiku. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku ia terindah. Dialah Tuhan mukhalisku, mati untuk daku. Tengah segala manusia, Ialah yang terindah. Segala rahmat anugerah, semua pemberiannya. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku ia terindah. Ialah Tuhan mukhalisku, mati untuk daku. Yesus sungguh setiawan, mukhalisku. Ia sungguh setiawan, pelindungku yang kukuh. Meski ombak bergelora, sandar dia takkan goncang. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku ia terindah. Ialah Tuhan mukhalisku, mati untuk daku. Ku bernyanyi tentang Yesus. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku ia terindah. Ialah Tuhan mukhalisku, mati untuk daku. Ialah Tuhan mukhalisku. Ialah Tuhan mukhalisku, mati untuk daku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami menyanyi, memuji Yesus mukhalisku, juru selamatku dan penebusku yang hidup. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini berjudul Saksi Kristus yang Efektif, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Puji Ari Santosa. Sebuah lagu pujian akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah dan pertolongan Tuhan kita bisa memasuki bulan yang baru di bulan ini, bulan Mei tahun 2020. Mari kita sebelum bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kami tahu Tuhan kami ada sampai dengan sekarang semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan dan setia Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami hingga saat ini. Kalau bukan Tuhan, maka tidak ada satupun dari kami yang sanggup menjalani hidup ini. Kalau bukan Tuhan, maka kami tidak mampu melangkah. Tapi kami bersyukur penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Bahkan ketika kami masih bisa mendengar firman Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan ketika kami pagi ini kembali merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti, untuk kami memahami, bahkan kami membuka hati kami untuk Roh Tuhan bekerja, sehingga benih firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami hendak mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah saksi Kristus yang efektif. Ya, saksi Kristus yang efektif. Mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang kelima, ya, Injil Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Matius 5, ayat 13 sampai 16. Perikop ini berjudul, Garam Dunia dan Terang Dunia. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, waktu-waktu yang kita jalani saat ini, sudah sekian minggu, bahkan mungkin lebih dari 1 bulan ini, kita diharapkan untuk stay at home, untuk tinggal di rumah. Karena kondisi yang ada mengharuskan kita untuk melakukan itu, untuk mencegah penularan lebih luas lagi. Karena ada kemungkinan kalau kita berkumpul atau ada di tempat yang ramai, kita bisa tertular atau bahkan menularkan virus ini, virus yang sangat berbahaya ini. Tapi ada satu hal yang saya ajak kita untuk merenungkan, bahwa selalu ada hal-hal yang bisa kita nikmati dalam hidup kita selama kita ada di rumah. Contohnya, bagi ibu-ibu, saya yakin dan saya bayangkan waktu-waktu ini menjadi waktu yang bisa kita pakai, khususnya ibu-ibu, untuk lebih banyak waktu memasak di rumah. Betul? Memasak buat keluarga, buat suami, buat anak-anak. Dan itu yang kita lakukan bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Dan kalau kita memasak, biasanya apa yang salah satu bumbu yang paling kita butuhkan ketika kita masak? Saya bawa di sini garam. Bapak Ibu, salah satu bumbu yang sangat kita butuhkan ketika kita masak adalah garam. Dan garam ini menjadi penting karena kalau tidak ada garam, maka masakan itu menjadi hambar. Sehingga ada sebuah ungkapan yang mengatakan sayur tanpa garam itu hambar. Saudara, garam itu mempunyai fungsi untuk memberikan rasa bagi masakan kita. Garam juga punya fungsi untuk mengawetkan supaya makanan tidak menjadi cepat busuk. Dan itu fungsi yang luar biasa yang dimiliki oleh garam. Sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kemudian dalam bagian yang kita baca di sini juga kita melihat gambaran yang diberikan Tuhan Yesus bahwa kita ini juga adalah terang. Saya bawa senter di sini. Ya, saudara, kalau kita ada di bawah atau di tempat gelap, tentu kita membutuhkan cahaya, membutuhkan sinar supaya kita bisa menerangi langkah-langkah hidup kita. Karena kalau kita berjalan dalam gelap, mungkin saja kita terantuk, kita tidak bisa melihat jalan dan tidak bisa melihat sekeliling kita. Kita butuh cahaya untuk bisa menerangi sekitar kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dituliskan dan digambarkan oleh Tuhan Yesus ini adalah 2 hal, sebuah contoh, sebuah gambaran yang sangat sederhana, tetapi sangat bermakna. Tentang apa? Tentang garam, tentang terang. Dan 2 hal ini memberikan fungsi yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif. Saudara, saksi yang efektif artinya apa? Saksi yang bermakna, yang punya manfaat, yang bisa berdampak bagi sekitar kita. Bagaimana caranya? Kita bisa menjadi saksi yang efektif kalau kita bisa menggarami, artinya apa? Memberikan rasa bagi sekitar kita. Bisa mengawetkan atau mencegah terjadinya pembusukan dalam kehidupan ini. Atau kita bisa juga menjadi terang yang fungsinya memberikan cahaya atau sinar untuk memberikan terang di tengah-tengah kegelapan ini. Dan itulah makna dari kehadiran kita. Dan ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dituliskan dan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini nampak seperti sesuatu yang biasa. Tetapi kalau kita teliti lebih dalam, ada sesuatu yang sangat luar biasa yang sebenarnya Tuhan Yesus sedang ajarkan melalui bagian ini, melalui perikop ini. Kenapa? Kalau kita lihat konteks daripada Matius 5, ini adalah sebuah situasi dan konteks bagaimana orang-orang percaya pada saat itu sedang menghadapi penganiayaan, sedang menghadapi situasi yang tidak mudah dalam hidup mereka.
Kalau kita lihat ayat yang sebelumnya, Matius pasal 5 ayat 10-12, apa yang diajarkan, yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus di sini, ini adalah sebuah gambaran situasi yang terjadi pada saat itu. Ayat 10 mengatakan demikian, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ada situasi penganiayaan terjadi saat itu. Situasi yang tidak mudah yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Situasi yang tidak mudah, yang sulit, bahkan ada resiko yang menanti yang mereka hadapi. Saudara, dalam situasi seperti itulah mereka dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan pada saat itu. Dan sekali lagi ini adalah tantangan yang tidak mudah yang dihadapi oleh para pengikut Kristus. Dan inilah yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam Alkitab juga menegaskan bahwa setiap kita orang percaya adalah saksi. Kita harus memberikan dampak dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita lihat beberapa contoh saja dalam bagian firman Tuhan yang menegaskan bahwa kita orang percaya adalah saksi. Salah satunya di dalam Perjanjian Lama dituliskan firman Tuhan seperti ini, Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Kamu inilah saksi-saksiku dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Saudara dan saya adalah saksi. Demikian juga dalam Perjanjian Baru, Lukas 24 ayat 44 mengatakan demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi sekali lagi keberadaan kita adalah saksi yang harus bisa berdampak, yang harus punya makna dan manfaat bagi kehidupan ini. Dengan cara apa? Menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan ini. Seorang saksi adalah orang yang sudah menyaksikan dan mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar kata orang, bukan sekedar pengalaman orang, tetapi sungguh-sungguh pengalaman pribadi. Bukan karena ikut-ikutan, tetapi dia sendiri sudah mengalami, disentuh oleh kasih Tuhan, dan dia sudah mengalami kasih dan keselamatan yang dari Tuhan. Seorang saksi itu beda dengan reporter, yang hanya melaporkan peristiwa atau melaporkan tentang orang-orang tertentu. Beda dengan wartawan yang hanya memberitakan dan menyampaikan berita dari apa yang dia dengar. Tetapi seorang saksi adalah orang yang mengalami, yang melihat dan merasakan secara pribadi. Dan inilah yang harus dialami dan dimiliki oleh seorang saksi. Karena kalau tidak, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi saksi yang benar dan efektif dalam kehidupan. Demikian juga sebagai orang percaya, kita harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman kita mengalami kasih Tuhan. Pengalaman kita sudah mengalami ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Karena dengan pengalaman itulah kita betul-betul akan bisa menceritakan dengan antusias apa yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa? Hal-hal mendasar apa yang harus kita pegang supaya kesaksian kita ini efektif? Bukan sekedar sebuah kesaksian, tetapi kesaksian yang efektif. Yang pertama, saudara, inti kesaksian kita adalah Yesus Kristus. Inti, hal utama dalam kesaksian kita adalah Yesus Kristus. Paulus mendefinisikan Injil itu sebagai kematian dan kebangkitan Yesus.
Dan kalau kita tidak menjelaskan pengorbanan Kristus, maka kita tidak benar-benar membagikan Injil. Jadi sekali lagi inti daripada berita dan kesaksian kita adalah Kristus. Dialah yang harus menjadi pusat dari seluruh kesaksian kita. Dialah yang harus menjadi yang terutama. Injil atau gospel atau kabar baik adalah berita tentang keselamatan dalam Kristus Yesus. Jadi apapun yang kita beritakan, apapun yang kita lakukan, maka haruslah kita menyatakan itu untuk membawa orang kepada pengenalan akan Kristus. Ada sebuah lagu yang indah yang saya sangat suka mengatakan demikian. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Biarlah setiap pembacanya melihat Yesus dalammu. Ketika kita berbuat baik, ketika kita menyatakan perbuatan kita, kata-kata kita, apakah orang bisa membaca dan melihat Yesus dalam kita? Karena hidup kita adalah kitab terbuka di depan orang-orang. Yang kedua, saudara, kuasa kesaksian kita adalah Roh Kudus. Jadi yang pertama tadi, inti berita kesaksian kita adalah Yesus Kristus. Kuasa kesaksian kita adalah Roh Kudus sendiri. Saudara, Roh Kuduslah yang mampu mengubah kehidupan kita dan mengubah hidup orang-orang yang mendengar kesaksian kita. Tanpa kuasa Roh Kudus maka semuanya akan sia-sia. Karena Roh Kuduslah yang mampu untuk bekerja dengan begitu luar biasa untuk bisa menyatakan kuasa dan keselamatan dari Tuhan bagi umat manusia. Saudara, kita ini bukan sumber terang. Kita hanya alat, kita hanya saluran berkat, saluran terang itu. Dialah sumber terang itu. Dan ketika kita melekat kepada Tuhan dan kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk bisa menyatakan terang itu di dalam kehidupan kita. Dan ketiga, saudara, hal mendasar yang perlu kita pegang dalam kesaksian kita supaya apa yang kita lakukan efektif adalah validitas atau kebenaran kesaksian kita itu akan ditunjukkan oleh cara kita menjalani hidup. Saudara, kalau kita hanya pintar menyampaikan, hanya bagus dalam kata-kata, tetapi kesaksian kita dalam kehidupan nyata tidak menunjukkan hidup yang serupa dengan Kristus, yang tidak mencerminkan bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka validitas kita atau keabsahan kesaksian hidup kita tidak ada artinya. Hidup kita harus sejalan dengan iman kita kepada Kristus. Ucapan dan perbuatan kita harus selaras, dan semuanya itulah mencerminkan bahwa kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Filipi 2 ayat 15 firman Tuhan mengatakan demikian. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya. Kamu bercahaya artinya apa? Kita hidup berbeda di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Situasi yang ada, penderitaan, masalah-masalah yang ada bukan untuk diratapi. Bukan hanya untuk didoakan, doa itu penting. Tapi bagaimana kita bisa dengan kesaksian kita menghadirkan Kristus dan bahkan kita bisa bercahaya dalam kehidupan kita. Karena itulah panggilan kita sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus bisa menghasilkan buah. Dan buah yang baik, yang lebat itu harus muncul dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan dengan demikianlah kita akan menjadi saksi Tuhan yang efektif bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi, inti kesaksian kita adalah Yesus Kristus. Kuasa kesaksian kita adalah Roh Kudus sendiri. Dan keabsahan atau validitas kesaksian kita akan nyata, akan benar kalau itu ditunjukkan oleh cara kita menjalani hidup. Bagian firman Tuhan dalam Matius 4, Matius 5 ayat 16
Bagian ini menutup perikop ini dan firman Tuhan mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Ya. Hendaklah terangmu bercahaya, hendaklah perbuatan baikmu nyata. Supaya apa? Supaya melalui semuanya itu Bapa di surga dimuliakan. Ujung dari semuanya adalah supaya Bapa dipermuliakan, bukan dipermalukan. Supaya kesaksian kita sungguh bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Itulah goal, itulah tujuan akhir dari kesaksian kita sebagai orang percaya. Dan itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah saudara dan saya menjadi saksi Kristus yang efektif? Sudahkah kita betul-betul bisa menjalani hidup, menggarami dan menerangi dunia ini? Di saat-saat kita dalam situasi yang tidak mudah sekarang ini, karena ada wabah COVID Corona, dalam situasi yang mungkin tidak nyaman buat kita, apa yang bisa kita lakukan? Seperti apa yang dialami oleh jemaat mula-mula yang juga dalam situasi penganiayaan, situasi yang tidak mudah. Mereka juga ada dalam resiko yang tidak mudah. Bisakah kita pada zaman ini tetap menjadi saksi Tuhan? Karena itulah panggilan kita. Itulah yang harus ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Marilah kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Karena hanya dengan tinggal di dalam Tuhan kita bisa menjadi saksi yang efektif. Hanya dengan kita melekat hidup di dalam Tuhan, bergantung penuh kepada kuasa dan pertolongan Tuhan, dan menjadikan Dia pusat hidup kita, maka kita akan bisa menjadi saksi yang efektif, saksi yang benar dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, kita akan dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan hari ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menolong setiap kita. Walaupun berat masalah hidup kita, apapun, mungkin sakit penyakit, mungkin kita sedang mengalami pergumulan karena masalah ekonomi. Ada hal-hal yang sulit kita hadapi, tapi biarlah kita semakin muncul dalam hidup kita satu semangat, kekuatan, karena ada kuasa Roh Kudus yang menggerakkan kita mau menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya rindu kita melangkah, karena kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita nyatakan bersama-sama kerinduan kita, ya, komitmen kita untuk kita mau menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita menyanyikan sebuah lagu yang indah, dan biarlah lagu ini sungguh-sungguh menjadi komitmen kita, menjadi kerinduan kita untuk mau menjadi saksi Kristus yang efektif di tengah-tengah dunia ini. Mari kita nyanyikan lagu Jadikanlah Aku Saluran Berkat. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terangmu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang suci, Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan
Jadikan aku saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Saluran berkat bagi Saluran berkat. saluran berkat bagi sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Lagu ini menjadi sebuah kerinduan kami ya Tuhan. Karena kami percaya ada roh Tuhan yang terus menyertai kami, yang menuntun kami, yang menguatkan kami. Karena hanya dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kuduslah kami tetap bisa menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, itulah panggilan kami. Bahwa Engkau mau setiap kami hadir dalam kehidupan ini menjadi saksi Tuhan yang benar, yang efektif, yang menyatakan perbuatan-perbuatan baik dari Allah, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tolonglah kami Tuhan, khususnya dalam situasi sekarang ini, tengah-tengah kondisi wabah virus corona yang masih berlangsung ini Tuhan. Kami semua bangkit, kami tidak terkurung di dalam situasi ini, tetapi kami mau bangkit dan bahkan mau Tuhan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat dalam kehidupan ini. Bantu kami Tuhan untuk bisa menunjukkan kepedulian kami. Bantu kami untuk bisa menunjukkan solidaritas kami. Bantu kami juga Tuhan untuk bisa menyatakan tanggung jawab sosial kami di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Dengan kami berbagi kasih, apapun yang bisa kami berikan, bahkan sekecil apapun, ketika kami lakukan dengan tulus, maka Tuhan akan memberkati apa yang kami lakukan. Tolong kami Tuhan untuk membuka telinga kami. Tolong kami untuk membuka mata kami. Bahkan tolong kami untuk membuka hati kami untuk sungguh-sungguh peka apa yang harus kami lakukan. Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang baik dan Tuhan ditinggikan di dalam semuanya. Bapak terima kasih, kami juga rindu setiap kami jemaat-Mu di GKM Gloria ini sungguh-sungguh juga memiliki persekutuan yang tetap dekat dengan Tuhan. Tetap dipenuhi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bahkan kami tetap Tuhan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kami, melalui perpuluhan kami, dan apapun yang bisa kami berikan yang adalah haknya Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup terbuka di hadapan Tuhan dan memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan itu yang kami pegang dalam seumur hidup kami. Bapak terima kasih, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, dan kami serahkan seluruh jemaat Tuhan sepenuhnya dalam tangan kuasa dan pimpinan serta pertolongan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan tetaplah menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kita sudah bisa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan ada beberapa warta yang akan saya sampaikan untuk kita bisa terus menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan dan juga bertumbuh bersama-sama di dalam kehidupan kita bergereja. Walaupun sampai saat sekarang di awal Mei ini kita masih belum bisa beribadah secara tatap muka. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dalam rangka kita terus bisa bertumbuh dalam iman dan kita tetap menjadi gereja yang sehat, yang kuat dalam Tuhan, maka ada satu hal, ada satu kegiatan yang akan kita lakukan secara online, dan ini berharap bisa menjadi sesuatu yang terus menumbuhkan iman kita bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, mulai bulan Mei ini kita akan melakukan pembinaan secara online. Tim hamba Tuhan sudah menyiapkan materi pembinaan selama beberapa kali pertemuan, dan itu akan disiarkan setiap hari Rabu, mulai awal Mei 2020 ini. Jadi kami berharap Bapak Ibu selain kita ikut dalam ibadah hari Minggu secara online, Bapak Ibu juga bisa ikut melihat dan akan dibagikan linknya pada waktunya nanti, itu setiap hari Rabu, pukul 18.30, dan biarlah kita bersama-sama sekali lagi boleh mengikuti dan juga bertumbuh di dalam iman kita dan juga dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, ini akan kita lakukan dalam waktu ke depan ini, dan biarlah kita tetap mendukung di dalam doa, supaya walaupun secara streaming, kita tetap boleh diberikan, bertumbuh bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya, persembahan tetap bisa Bapak Ibu lakukan melalui transfer atau kumpulkan di rumah masing-masing. Dan kalau yang transfer, Bapak Ibu khususnya memberikan perpuluhan, itu bisa tuliskan nama dan juga peruntukannya supaya kita pihak majelis bisa mengatur untuk keterangan dan juga untuk data persembahan yang masuk ke gereja kita. Dan biarlah sekali lagi kita berikan semuanya dengan penuh syukur, dengan penuh hormat dan penuh sukacita. Dan apa yang kita berikan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sekian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.